Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan tes PSB SMA Lab School tahun 2006-2007. Kita baca soalnya ya. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Di sini ada rangkaian listrik, ada tegangan sumber ya, yang nilainya adalah 12 volt. Kemudian ada hambatan pertama 1,5 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm, dan R4 0,5 ohm. Yang ditanya adalah arus listrik yang melalui R3 sebesar. Baik, R3 yang mana nih? Yang ini ya, yang nilainya adalah 6 ohm. Ya, bisa kita tandai. Misalnya di sini adalah I ya, arus total yang mengalir pada rangkaian. Di sini ada I2. Di sini ada I3. Yang kita cari adalah nilai dari I3-nya. Untuk mencari I3 rumusnya kita gunakan rumus apa Kak? Rumusnya kita gunakan boleh yang seperti ini. Mungkin sudah diajarin di sekolah ya. Dengan rumus perbandingan R2 plus R3 dikali I. Sehingga kita butuh apa nih? R2 sudah ada. R3 sudah ada, I-nya belum, maka kita akan mencari nilai I yang ada di sini ya, I terlebih dahulu. Ya, ada cara lain nggak Kak? Ada ya, cara yang lain misalnya kita gunakan dengan rumus apa? Rumusnya I3 sama dengan V paralel. V paralel itu apa? Jadi V paralel nanti kita akan mencari tegangan yang ada di sini nih, yang ada di R2 dan R3 itu kita sebut V paralel ya. Karena ini susunannya paralel R2 dan R3. Dibagi apa? Dibagi karena dicari I3 dibagi R3 seperti ini. Ya, kita bisa gunakan dua cara ini. Cara yang lain lagi juga ada ya, tapi ini mungkin cara yang lebih sederhana dibandingkan cara yang lainnya. Baik, kita akan mencari untuk nilai yang pertama ya. Maksudnya dengan cara yang pertama. Ini cara pertama, ini cara yang kedua. Cara yang pertama kita harus mencari nilai I-nya terlebih dahulu. I-nya berapa sih? Nah, I-nya kita gunakan rumus lagi nih. Rumusnya V per R ya. Atau kalau pada rangkaian bisa kita gunakan rumus umum seperti ini. Ya. Itu apa sih Kak? Itu adalah tegangan sumber ya. Di sini nilainya adalah 12 volt. R itu apa? R itu hambatan pengganti total. Kita akan menghitung hambatan pengganti totalnya antara R1, R2, R3, dan R4. Kalau R kecil apa? R kecil itu hambatan dalam. Biasanya mengikuti ya. Karena di sini tidak ditulis. Kita asumsikan di sini R-nya itu diabaikan atau nilainya adalah 0 ohm ya. Karena tidak tertulis dalam soal. Biasanya simbolnya adalah R kecil untuk hambatan dalam tegangan sumber. Baik, dengan cara ini maka kita perlu lagi nih hambatan pengganti total untuk R besar. Karena udah ada 12 volt. Kita akan menghitung hambatan pengganti totalnya dari R1, R2, R3, R4. Mana nih yang akan kita hitung terlebih dahulu? Yang akan kita hitung terlebih dahulu adalah R2 dan R3 ya, karena susunannya apa? Susunannya paralel, sehingga nanti untuk hambatannya kita gambarkan akan jadi seperti ini. Ini adalah R1, ini hambatan pengganti paralel, dan ini R4. Baik, untuk hambatan pengganti paralel nilainya berapa? Ya kita hitung dulu dengan cara apa? Hambatan pengganti paralel itu dengan penjumlahan pecahan. Kita hitung dulu ya. Sini 1 per RP sama dengan apa? Sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita masukkan angkanya ya. 1 per R2-nya berapa tuh? 3. Kalau R3-nya adalah 6. Terus kita samakan penyebutnya nih. 6. Ini juga 6 ya. Positif. Ini 2. Ini 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah berapa? 3 per 6 untuk 1 per RP.
RP, hambatan pengganti paralelnya. Untuk RP-nya berapa? Ya tinggal kita kali silang ya. Sehingga RP-nya hasilnya adalah 2. Jadi kalau kita kali silang, 3 RP sama dengan 6. 6 dibagi 3 itu sama dengan 2 ohm. Kita udah dapat nih, untuk RP-nya adalah 2 ohm. Sedangkan R4 diketahui 0,5 ohm. Sedangkan R1 1,5 ohm. Kalau susunannya sudah seperti ini, maka kita hitung hambatan pengganti totalnya itu dengan menghitung secara seri. Ini kan udah seri ya. Tidak ada percabangan. Ya udah kita hitung aja hambatan pengganti totalnya yang bentuknya adalah rangkaian seri. Kita jumlahkan, R1-nya 1,5, hambatan pengganti paralelnya adalah 2, kemudian untuk R4-nya adalah 0,5. Hasilnya berapa? Hasilnya 4 ohm ya. Ini adalah hambatan pengganti totalnya. Sehingga kita bisa gunakan ke rumus yang tadi ya di sini. Kita masukkan aja angka-angkanya nih. Angka-angkanya E-nya 12 ya, 12 volt. Hambatan pengganti totalnya R besarnya adalah 4. Kemudian hambatan dalamnya diabaikan atau tidak tertulis, kita anggap 0. Sehingga untuk I-nya berapa? Untuk I-nya 12 dibagi 4, berarti 3 ampere. Ini baru apa? Baru I yang ada di mana? Yang ada di sini ya. Jadi kita tulis bahwa nilainya adalah 3 ampere. Baik, kita gunakan rumus yang pertama dulu ya. Rumus yang pertama sudah kita tulis di atas, yaitu I3 sama dengan R2 plus R3 dikali I. Ini rumus jadi ya, biasanya di buku SMP udah ada. R2-nya berapa Kak? R2-nya itu tertulis 3. Ini juga 3, R3-nya berapa? R3-nya 6. I-nya udah kita hitung ya, di atas hasilnya adalah 3 ampere. Sehingga bisa kita tulis di sini 3/9 dikali 3. Ya, 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 itu 9. 9 bagi 9, 1 ya. Ini 3 kali 3, 9 dibagi 9, hasilnya adalah 1 ampere. 1,0 ampere untuk nilai I3-nya. Jawabannya apa? Berarti jawabannya adalah yang B. Kan tadi ada cara yang kedua. Ya, kita gunakan cara yang kedua dengan rumus ini ya. VP-nya berapa? VP ini diperoleh dari apa? VP ini diperoleh dari rumus VP sama dengan I dikali R penggantinya. Di mana sih? Di sini ya. Jadi I-nya kan mengalir ke sini. Ini ada I ya, tadi dalam rangkaian. Jadi untuk mencari VP di sini, ya udah tinggal I dikali RP-nya. Kita hitung aja untuk VP-nya. Ini kan 3 ya, 3 ampere. Hambatan pengganti paralelnya untuk R2 dan R3 berapa? Udah kita hitung, hasilnya adalah 2. Berarti di sini kita tulis 2, berarti 6 volt tegangan yang ada di R2 dan R3. Sama ya, tegangan yang mengalir pada susunan paralel itu sama. Sehingga di R2 dan R3 tegangannya adalah 6 volt. Baik, kita kembali lagi ke rumus yang kedua. Rumusnya adalah I3 sama dengan VP per R3. VP-nya udah kita dapatkan 6 ya, 6 volt. R3-nya berapa sih? R3-nya juga 6. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1,0 ampere. Sama nggak? Sama ya. Jadi boleh cara yang pertama atau cara yang kedua.